Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua keluarga besar dari Chosen Generation. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu, kasih setiamu, tuntunanmu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, semua kami dalam kondisi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak satu pun dari keluarga kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kami Tuhan sehat sempurna, dan kesehatan kami pakai terus untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar Tuhan, berbicara Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk menerima taburan firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus, sembunyikan hamba-Mu ini di balik salib-Mu Tuhan, biar terang kemuliaan-Mu Tuhan yang nampak di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba nol besar, hamba tidak ada apa-apanya, tapi hamba percaya kuasa Allah mengalir melalui firman ini. Siapapun yang mendengarnya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun, semua yang mau mencuri benih firman Tuhan, roh-roh teritorial, setan-setan iblis, kuasa kegelapan kami ikat, kami tolak, dan kami patahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi kau dari tempat ini, pergi dari tempat kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, cengkram setiap ruangan kami dengan hadirat sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar api Tuhan mengalir melalui pemberitaan firman ini, kami jadi lebih mengerti Tuhan apa arti kematian-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Bersyukur kita masih bisa ketemu walaupun hanya lewat udara, tapi kita percaya doa kita saling terikat satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan sebenarnya tidak ada jarak di antara kita. Jujur, secara manusia, kita punya satu kerinduan. Kapan kita bisa ibadah lagi bareng-bareng? Kapan kita bisa nyembah Tuhan sama-sama lagi? Kapan kita bisa ngumpul-ngumpul lagi? Saya percaya itu akan terjadi. Suatu hari itu akan terjadi. Kita semua akan sama-sama lagi, kita semua akan nyembah lagi bareng-bareng. Kita semua akan memuliakan Tuhan lagi bersama-sama. Tapi Tuhan lagi melatih kita sekarang. Tuhan sedang melatih kita dan mendidik kita melalui kelompok-kelompok doa ini. Tuhan mau kita membangun hubungan masing-masing dengan Tuhan. Tuhan mau kita membangun suatu hubungan yang sangat spesial dengan Dia. Pribadi lepas pribadi. Bahkan kelompok dengan kelompok. Dan kita percaya, lewat doa-doa kelompok ini, akan ada suatu kegerakan yang besar yang akan terjadi. Kita bersyukur, kita masih bisa dengar firman di Jumat Agung, kita masih bisa dengar, kita masih bisa baca Alkitab, kita bersyukur. Kita jangan sampai kita ngedumel, aduh Tuhan capek di rumah terus, Tuhan kapan ini? Jangan bilang gitu. Bisa nggak kita terus bersyukur? Yang di rumah sakit, minta pulang. Yang di rumah minta keluar. Manusia memang nggak ada cukupnya. Cobalah kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kalau Tuhan bilang kita di rumah, ya di rumah saja. Nggak usah ngotot mau ke sana, mau ke sini. Udah berdoa aja di rumah. Bikin kelompok di rumah, bikin sel di rumah. Dan kita percaya tidak ada suatu sia-sia di dalam doa. Setiap doa pasti mengerjakan suatu perkara yang besar. Perkara-perkara yang luar biasa akan terjadi. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, virus ini akan berhenti tergantung dari doa-doa orang-orang benar. Ketika kita berdoa tanpa saudara sadar, mungkin hari ini saudara tidak melihat, tapi tanpa saudara sadar, ada kegerakan di alam roh. Ada sesuatu yang sedang terjadi di alam roh. Mungkin kita nggak melihat dalam jangka waktu berapa lama, kita nggak melihat. Tapi sadar nggak saudara, setiap doa itu akan mengerjakan suatu perkara. Nggak ada satupun doa yang kembali sia-sia. Tuhan menjaminnya. Suatu hari
pasti kita bisa sama-sama lagi. Kita bisa nyembah bareng lagi. Kita bisa ketemuan lagi. Kita bisa share bareng-bareng lagi. Kita bisa ngumpul lagi. Kita percaya itu akan terjadi. Tapi untuk saat ini, ya sudah, kita belajar di rumah dulu. Kita diam-diam di rumah dulu. Kita berdoa di rumah dulu. Kita baik-baik dulu. Bukan berarti setelah ini kita jadi nggak baik-baik. Kita terus baik-baik supaya nanti kita terbiasa dengan habitat yang baik ini. Amin. Kita terbiasa dengan habitat doa. Kita terbiasa dengan habitat penyembahan. Kita terbiasa dengan habitat-habitat hadirat Allah. Sehingga ketika kita berkumpul lagi, kebiasaan-kebiasaan hadirat Allah itu, kebiasaan-kebiasaan hadirat Allah, kebiasaan berdoa itu, terus kebawa sama kita sampai nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Iblis boleh merancangkan sesuatu yang jahat. Iblis boleh merancangkan yang jahat-jahat. Tapi kita percaya, ketika kita percaya Tuhan, semuanya digantikan menjadi berkat. Semuanya akan jadi baik. Amin. Hari ini kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, di mana wafatnya Tuhan Yesus. Itu bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Bukti kasihnya yang luar biasa, di mana dia mau menyerahkan dirinya buat saudara dan buat saya. Manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kita butuh yang namanya juru selamat. Artinya orang yang ahli menyelamatkan. Butuh orang yang ahli itu menyelamatkan. Oleh sebab itu butuh Tuhan Yesus yang sudah selamat. Tuhan Yesus yang sudah menang lebih dulu. Supaya apa? Supaya kita juga menang bersama dengan dia. Ini saudara, hari ini kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kita memperingati ini, apa sih rencana yang besar Allah di balik kematian Tuhan Yesus? Nah, ini judul khotbah hari ini, rencana besar Allah. Rencana besar Allah. Apa sih rencana besar Allah di balik kematian Tuhan Yesus? Motivasi Allah memang kasih. Dasarnya memang kasih. Karena Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya, dia mau mati buat kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita butuh diselamatkan. Oleh sebab itu, karena dia begitu besar kasihnya buat kita, dia mau menyerahkan dirinya buat kita, supaya kita bisa selamat. Supaya kita bisa selamat. Motivasinya kasih. Tapi pertanyaannya, apa tujuannya? Apa tujuannya? Di khotbah ini, saya tidak mau menggambarkan sekedar penderitaan Yesus. Saya tidak mau menggambarkan penderitaannya. Kenapa? Karena seringkali kalau ibadah Jumat Agung disetel Passion of the Christ, di situ dilihat penderitaannya, di situ dilihat penderitaan fisiknya. Banyak orang mengalami emosi, akhirnya jadi nangis, terharu dengan kebaikan Yesus. Betul. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya sekedar kita ngelihat penderitaannya yang luar biasa, bukan sekedar kita melihat penderitaan fisiknya yang luar biasa, yang membangkitkan emosi kita, tapi yang kita harus lihat juga, apa sih rencana di balik kematian itu? Apa sih maknanya Tuhan Yesus mau mati buat kita? Makanya Tuhan Yesus bilang, nih saudara perhatiin, waktu perempuan-perempuan berjumpa dengan Yesus, waktu Yesus lagi memanggul salib, apa yang Tuhan Yesus bilang? Mereka menangisi penderitaan fisik Yesus. Mereka mengasihi Yesus, mereka mengasihi penderitaan fisik Yesus. Malah Yesus berbalik, malah Yesus bilang gini, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan juga tangisi anak-anakmu. Coba kita sama-sama buka di Lukas 23 ayat 27 sampai dengan ke 31. Ya. Lukas 23 ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ya, banyak orang-orang yang meratapi. Ini kan seperti kita meratapi. Waduh, Tuhan kasihan banget, Tuhan baik banget buat saya. Betul. Tuhan itu sangat baik buat kita. Tapi yang kita mau teliti adalah apa rencana di balik itu semua. Terus? Ayat 28.
Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Terus, Sebab, lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan iya, dan yang susunya tidak pernah menyusui." iya. Terus, Ayat 30, maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan ini kepada akan ada kesusahan besar, akan ada masalah besar. Oleh sebab itu Tuhan bilang, berbahagialah perempuan-perempuan yang mandul. Kenapa? Justru dengan kematian Yesus, ada sesuatu pergolakan yang besar. Dunia roh gaduh, kuasa gelap jadi tambah ekstra bekerja. Kuasa gelap tambah ekstra bekerja. Kenapa? Surga sudah menunjukkan niat utamanya untuk menyelamatkan umat manusia. Begitupun neraka. Neraka juga tambah giat untuk menghancurkan umat manusia. Terus, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. iya, terus 31. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Iya. Kayu hidup siapa? Kayu hidup itu Yesus. Yesus kayu hidup yang penuh dengan hayat. Sekali lagi, Yesus itu kayu hidup. Dia menggambarkan dirinya sebagai kayu yang hidup. Yang penuh dengan hayat. Dia nggak akan mati. Dia menyampaikan di sini kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Dia bilang, aku nggak akan mati. Sebenarnya aku nggak akan mati. Kenapa? Karena aku akan hidup lagi. Itu yang kita rayakan 3 hari lagi. Yaitu Paskah. Terus di sini dibilang, Yesus itu kayu hidup. Dia penuh dengan hayat. Kayu kering itu orang-orang Yerusalem. Orang-orang yang mati. Tidak ada getah kehidupannya. Oleh sebab itu Tuhan bilang, jangan tangisi aku. Percuma kamu menangisi aku. Justru kita harus meratapi diri kita. Udah benar belum hidup kita di hadapan Tuhan? Kita harus mengerti apa sih rencana besar Allah lewat kematiannya. Apa sih rencana besar Allah lewat kematian Yesus Kristus itu? Kalau saudara nggak tahu rencana besar Allah, saudara akan miss. Saudara nggak pernah bisa mengerti kenapa Yesus mau mati buat saya. Oke, rencana besar Allah yang pertama, kita lihat di Titus 2 ayat 11 sampai 14. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ayat 12, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oke, sampai situ dulu. Nah, di sini rencana besar Allah dengan kematian Yesus Kristus yang pertama yaitu membebaskan saudara dan saya dari semua kejahatan. Sekali lagi, saya ulang. Rencana besar Allah yang pertama yaitu membebaskan saudara dan saya lewat kematian Yesus dari semua kejahatan. Oleh sebab itu di situ dibilang, ulang lagi ayat 12, supaya kita meninggalkan kefasikan, supaya kita meninggalkan semua kejahatan, gaya hidup yang jahat, pola hidup yang gak benar. Itu yang harus kita tinggalin. Oke. Dia bukan hanya menebus saudara. Sekali lagi saya ulang. Dia bukan hanya menebus saudara, tapi juga membebaskan saudara dan saya dari semua kejahatan. Ingat, kata menebus, bahasa Inggrisnya itu redeem. Yang juga bisa diartikan setting free. Redeem atau setting free. Yang sama diterjemahkan di 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara Kamu hidupmu. sudah ditebus, redeem. Kamu sudah di setting free. Dibebaskan. Terus dari
bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, Dari cara hidup kita yang lama, cara hidup yang jahat, cara hidup yang suka ngomongin orang, cara hidup yang suka gosip, cara hidup yang egois untuk diri sendiri, cara hidup yang pokoknya untuk semuanya untuk kepentingan kita sendiri. Itu yang Tuhan tebus. Supaya kita nggak lagi hidup bagi diri kita. Supaya kita nggak hidup lagi suka-suka. Supaya benar-benar saudara ngerasain Tuhan, Tuhan baik buat saya. Tuhan sudah mati buat saya. Kenapa? Karena supaya saudara dibebaskan dari semua kejahatan-kejahatan gaya hidup yang lama. Terus? yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, Kita diwarisi gaya hidup yang lama itu dari nenek moyang kita. Tanpa saudara sadar, kita diwarisi gaya hidup yang lama, pola pikir yang lama, itu dari nenek moyang kita. Itu ditebus sama Tuhan, supaya benar-benar kita dilepaskan dari itu. Supaya sekali lagi kita dilepaskan dari itu, dan supaya benar-benar saudara di-setting free dari cara hidup yang jahat itu. Kejahatan, kita kembali ke Titus 2, kejahatan bahasa Yunaninya dipakai anomia. Anomia. Yang artinya, bahasa Inggris ya, lawlessness. Lawlessness. Sama dengan, saudara perhatiin satu hal. Di 1 Yohanes 3 ayat 4, sekali lagi ya, saya ulang ya, kejahatan pakai bahasa anomia yang artinya lawlessness. Lawlessness. Tidak berhukum. Tidak berhukum. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab Setiap orang yang berbuat dosa itu lawlessness. Setiap orang yang melakukan kejahatan itu lawlessness. Terus? sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Iya, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Dosa itu penolakan kedaulatan Allah. Sekali lagi saya ulang, dosa adalah penolakan kedaulatan Allah. Yesus datang ke dunia, dia memberitakan kerajaan Allah. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia, apa yang diberitakan? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah berkaitan dengan kedaulatan Allah. Sekali lagi, kerajaan Allah itu berkaitan dengan kedaulatan Allah. Jadi, sebelum mengenal Yesus, sebelum saudara dan saya mengenal Yesus, apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan adalah kehendak sendiri. Yang saya sebut dengan nama lawlessness. Kita jahat. Kita nggak tunduk pada hukum. Kita nggak tunduk pada peraturan-peraturan. Kita tunduk pada ego kita. Kita tunduk pada kedagingan kita. Kita nggak tunduk pada hukum Allah. Kita nggak peduli dengan yang namanya hukum-hukum Allah. Kita nggak peduli dengan yang namanya kepentingan Allah. Yang kita peduli adalah kepentingan kita. Itu yang Tuhan tebus. Supaya saudara tinggalin semua kejahatan-kejahatan itu. Sekali lagi saya ulang. Supaya saudara benar-benar tinggalin semua kejahatan itu. Saat dia tebus kita, dia bukan hanya, saudara catat ya, saudara catat baik-baik. Ketika dia menebus saudara dan saya, dia bukan hanya mencabut status bersalah saudara. Sekali lagi, bukan hanya mencabut status bersalah saudara, tapi kita juga ditebus dari cara hidup kita yang lama. Dari cara hidup kita yang gak benar. Sehingga kita jadi punya gaya hidup yang berkualitas. Sekali lagi, ternyata Tuhan mau nyampein gini sama saudara. Gaya hidup kita yang lama, gaya hidup kita yang berdosa, itu menandakan hidup saudara tidak berkualitas. Orang yang masih hidup dalam dosa, orang yang masih hidup suka-suka, masih hidup dengan kepentingannya sendiri, maaf saya bilang, hidupnya tidak berkualitas. Di mata siapa? Di mata Tuhan.
Nggak peduli saudara mau punya jabatan setinggi apapun, nggak peduli saudara mau dihormati sehormat apapun oleh orang-orang dunia. Tapi maaf saya bilang, ketika saudara tidak ditebus, tidak mengalami penebusan ini, gaya atau saudara masih hidup dengan kemauan saudara sendiri, walaupun saudara mengaku sudah Kristen, tapi saudara masih hidup dengan gayamu sendiri, saya bilang hidupmu tidak berkualitas di mata Tuhan. Tidak berkualitas di mata Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya Diberi kuasa. supaya menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Diberi otoritas untuk menjadi anak Allah. Sekali lagi, saudara dan saya diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Gimana caranya saudara menjadi anak Allah? Tuhan beri saudara Roh Kudus. Tuhan memberi saudara Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini lewat kematiannya di atas kayu salib, Tuhan bilang, kalau biji ini cuma satu, dia tetap satu. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mati, dia akan jadi banyak. Lewat kematian Yesus, orang-orang yang punya hidup berkualitas jadi banyak. Inilah rencana besar Allah. Pertama, membebaskan saudara dari semua kejahatan-kejahatan. Lewat Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya, Tuhan mau menunjukkan gaya hidup yang berkualitas. Oleh sebab itu di Roma 8 ayat 14, Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. kalau saudara dipimpin oleh Roh Allah, baru saudara layak disebut anak Allah. Kenapa? Karena semua anak Allah punya hidup yang berkualitas. Saya ulang sekali lagi. Semua anak Allah punya gaya hidup yang berkualitas di mata Allah, bukan di mata dunia. Sekali lagi, di mata Allah berkualitas, bukan di mata dunia. Saudara mau punya harta sebanyak apapun, saudara mau punya aset sehebat apapun, saudara mau dihormati sehormat apapun, maaf, tapi kalau engkau masih egois, engkau masih gaya hidupmu masih seperti duniawi, orang-orang dunia, maunya, maaf saya bilang, hidupmu tidak berkualitas di mata Allah. Tuhan datang, Tuhan mati di atas kayu salib untuk menebus saudara dari gaya hidup yang tidak berkualitas ini. Supaya saudara benar-benar punya hidup yang berkualitas. Saya harap saudara bisa ngerti. Saudara bisa mengerti. Jadi yang pertama, saudara dibebaskan dari kejahatan-kejahatan. Dan kejahatan ini menunjukkan kalau gaya hidup saudara tidak berkualitas. Tuhan mengembalikan saudara menjadi anak Allah dengan gaya hidup yang berkualitas di mata Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, terus kita lihat ke ayat 14, Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya, membebaskan kita dari segala kejahatan, itu yang pertama. Terus? Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri. Iya, diulang. Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Kepunyaannya sendiri. Yang rajin berbuat baik. Iya, ini yang kedua. Yaitu menguduskan bagi dirinya suatu umat. Untuk apa saudara meninggalkan kejahatan? Atau kembali kepada kedaulatan Allah? Agar kita kudus bagi dirinya. Saudara tinggalin semua kejahatan. Saudara jadi berkualitas. Hidup saudara jadi berkualitas. Ketika saudara tinggalin kejahatan, saudara hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara berjalan dalam roh. Di sini dibilang yang kedua, saudara dikuduskan bagi dirinya. Dikuduskan bagi dirinya suatu umat.
milik kepunyaannya. Saudara dikuduskan bagi dirinya. Ini yang kedua. Yesus tidak semata-mata menyelamatkan kita. Sekali lagi saya ulang dan sekali lagi saya tekankan. Yesus tidak semata-mata menyelamatkan kita. Tidak fokus pada kita nggak fokus pada Tuhan terima kasih, Tuhan telah menyelamatkan kita. Bukan hanya itu, tapi kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tinggalin semua kejahatan. Kenapa? Karena kita masuk dalam rencana besar Allah. Dan yang kedua, kita dikuduskan. Kita ikutin semua kemauannya. Kita ikutin semua kehendaknya. Pada saat itu, kita tahu baru. Kita sedang mengalami pengudusan. Dia mati demi menguduskan bagi dirinya suatu umat yang berkenan. Menguduskan biasanya pakai kata sanctification. Tapi di sini di sini Paulus tidak menggunakan kata sanctification, tapi Paulus menggunakan kata purify. Sekali lagi purify atau membuat bersih. Saudara sedang dibersihkan sama Allah, supaya jadi milik kepunyaannya. Bisa bayangin kalau saudara nggak mau dibersihkan? Saudara terus mengotori diri saudara terus mengotori diri saudara terus dengan hidup saudara terus hidup seperti tidak bertuhan, hidup seperti bodoh amat. Yang penting dosa, yang penting enak, yang penting gini. Tuhan tahu saya lemah, Tuhan tahu begini. Enggak begitu. Bukan itu maksudnya. Saudara sedang dibersihkan sama Allah supaya saudara menjadi milik kepunyaannya. Yesus mati jadi benih. Kalau dia nggak mati, dia tetap satu. Justru karena kematiannya, dia bisa jadi banyak. Benih ini ada di dalam saudara dan juga ada di dalam saya. Sekali lagi, benih ini ada di dalam saudara dan di dalam saya. Tujuannya apa? Untuk membersihkan kita dari dosa-dosa dan semua kejahatan kita. Kita diajarin sama Tuhan bagaimana caranya hidup yang berkenan di hadapan Dia. Bagaimana caranya hidup yang menyenangkan hati Dia. Yesus menderita, bahkan sangat menderita. Kenapa Yesus mau menderita dan bahkan sangat mau menderita? Kenapa? Karena Dia tahu rencana besar Allah. Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan kematiannya. Yang pertama, lewat kematiannya, ada orang-orang yang meninggalkan kejahatan. Dan lewat kematiannya, dia sedang menguduskan saudara dan saya jadi miliknya. Saudara tahu, sekarang saudara lihat. Indonesia pernah dijajah sama Belanda dan sama Jepang. Saudara perhatiin, pahlawan-pahlawan. Kenapa sih mereka mau mengorbankan dirinya? Mereka mau mati. Kenapa? Karena mereka punya satu harapan. Apa? Masa depan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik. Nah, begitupun Yesus. Yesus rela mengorbankan segala-galanya, bahkan nyawanya. Kenapa? Karena dia punya satu visi ke depan, akan ada society atau masyarakat. Sekali lagi society atau masyarakat. Akan ada kelompok masyarakat yang benar-benar kudus, yang benar-benar bersih, yang benar-benar tidak bercacat, yang benar-benar tidak bercela. Itu yang Tuhan maksud. Dia mau menyerahkan segala-galanya dengan satu tujuan, adanya masyarakat dengan hidup yang berkualitas. Coba ya saudara lihat ya. Banyak orang dalam suatu revolusi mau mengorbankan nyawanya. Kenapa? Karena dia percaya dengan apa yang diperjuangkan itu semuanya akan jadi baik.
Begitupun Yesus, dia percaya dengan apa yang dia perjuangkan saat itu. Dia percaya semuanya akan jadi baik. Akan jadi ada suatu umat yang menjadi miliknya. Waduh, ini luar biasa banget, saudara. Saya ulang sekali lagi, ini luar biasa banget. Ada satu umat yang jadi benar-benar jadi miliknya. Saudara mau beli handphone misalnya. Saudara udah nge-track, waduh handphone ini bagus, ini. Saudara rela mengorbankan. Tiap bulan penghasilan saudara, saudara sisihkan. Demi mendapatkan handphone itu. Saudara sisihin, 300.000 tiap bulan, 300.000 saudara sisihin. Demi apa? Demi visi ini, saudara mendapatkan handphone yang terbaik yang saudara mau. Begitupun Yesus, demi mendapatkan saudara, menjadi miliknya, demi mendapatkan saudara punya hidup yang berkualitas, dia rela menyerahkan hidupnya. Ini yang saya sebut dengan rencana besar Allah. Saudara harus ngeh dengan kejadian ini. Saudara benar-benar harus sadar, nggak lagi terbuai dengan dunia ini. Nggak lagi hidup bagi diri sendiri mulai hari ini. Tapi benar-benar saudara hidup bagi Tuhan mulai hari ini. Yesus menderita. Dia tahu, dia lihat rencana di balik ini semua. Lewat kejadian ini, lewat kematiannya, dia tahu akan ada suatu masyarakat bersinar. Akan ada suatu masyarakat yang penuh dengan kemuliaan. Ini rencana besar Allah. Dia mati. Dia merela mengorbankan segala-galanya supaya saudara bisa meninggalin dosa saudara. Sekali lagi, supaya saudara bisa meninggalkan dosa-dosa saudara dan saudara punya gaya hidup yang berkualitas. Dan supaya saudara terus-menerus dimurnikan sampai saudara menjadi milik kepunyaannya. Agar di dalam dunia ini muncul suatu komunitas baru yang penuh kasih. Komunitas baru yang penuh kasih, komunitas yang berubah. Saudara lihat ya, tanpa Tuhan, waduh, hancur dunia ini. Hancur dunia ini. Justru dengan adanya saudara dan saya, orang-orang yang bersinar-sinar di tengah-tengah kegelapan ini, itu rencana Allah mau digenapi. Rencana Allah mau digenapi. Saudara mau dipakai Tuhan, saya mau dipakai Tuhan, kita semua mau dipakai Tuhan. Bagi kepentingannya, bagi kemuliaannya. Kalau saudara sadar ada rencana besar ini, kenapa saudara dan saya nggak ngotot mulai hari ini? Ayo deh kita mati-matian buat Tuhan, ayo deh kita hidup buat Tuhan. Ayo deh kita tinggalin semua dosa-dosa dan kedagingan-kedagingan kita. Dan kita mulai hidup bagi Allah mulai hari ini. Kalau kita sudah sampai ke titik ini, saudara kan dengan sukacita, saudara menanggung salib, beratnya beban salib itu. Saudara sukacita, bahkan saudara sampai taat, sampai digantung di atas kayu salib. Saudara mati bersama dengan Kristus. Saya kasih satu contoh lagi. Kalau saudara mau ke pasar baru, kepengen banget ke pasar baru, saudara akan ngotot sampai ke sana. Walaupun dibawa nyasar sama supir Grab, saudara akan tetap ngotot sampai ke pasar baru. Kenapa? Karena di pasar baru saudara tahu ada rencana di situ. Ada tujuan di situ. Kalau nggak ada tujuan, saudara nggak bakal memaksakan diri ke sana. Ya bisa besok, bisa kapan. Tapi karena ada tujuan, ada janji penting atau ada apa, saudara memaksakan diri sampai ke sana. Nah itulah maksudnya. Tuhan menyerahkan dirinya. Karena ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang hebat yang akan terjadi dengan kematiannya. Inilah rencana besar Allah yang kedua. Saudara lihat ya, umat kepunyaannya. Umat kepunyaannya, di ayat 14 ada kata umat kepunyaannya. Titus 2 ayat 14 tadi ada kata umat kepunyaannya. Itu pakai bahasa Inggrisnya specially chosen. Pakai bahasa Yunaninya periosius. Dan kata ini cuma muncul satu kali di Perjanjian Baru. Sekali lagi, periosius hanya muncul satu kali di Perjanjian Baru. Umat kepunyaannya.
Dan ini identik dengan Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Mungkin baca. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu Iya. dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Umat kesayangannya. Umat kepunyaannya. Periosius. Specially chosen. Yang secara khusus dipilih sama Tuhan. Untuk jadi umat kepunyaannya. Saudara harus tinggalin kejahatan-kejahatan saudara. Saudara punya hidup yang berkualitas. Saudara dikuduskan, dibersihkan, dimurnikan. Supaya saudara jadi milik kepunyaannya. Itulah rencana kematian Tuhan Yesus. Terus lanjutkan ayat berikutnya. Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Ayat yang ketujuh. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Iya, Israel itu tidak banyak. Orang Israel itu tidak banyak. Justru dia paling kecil. Tapi karena dia khusus di mata Allah. Karena dia khusus di mata Allah. Dia diberi terus kemenangan. Digempur sama Liga Arab. Dia bisa selamat. Digempur sama Jerman. Dia bisa selamat. Bukan karena mereka hebat. Tapi karena mereka dipilih oleh Allah. Karena mereka pilihan Allah. Saudara ini pilihan Allah. Saudara juga Israel rohani. Sekali lagi, saudara juga pilihan Allah. Saudara juga Israel rohani. Saudara milik kepunyaannya, umat kepunyaannya, periosiusnya. Oleh sebab itu saudara harus sadar. Kita tinggalin semua kejahatan kita. Kita mulai menguduskan diri kita setiap hari. Terus Yesaya 42 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, Yesaya 42 ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Maksud penyelamatan. Tuhan memanggil saudara dan saya untuk maksud penyelamatan. Jangan stop sampai di situ. Maksud penyelamatannya itu apa? Terus lanjutkan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Iya, saudara ditebus. Saudara diselamatkan. Jadi perjanjian. Terus? Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara ditebus Tuhan untuk punya rencana besar Allah. Masuk dalam rencana besar Allah. Yaitu menjadi terang bagi semua orang. Sekali lagi, saudara tinggalin semua kejahatan. Saudara tinggalin semua kejahatan. Saudara dimurnikan sama Tuhan. Dan saudara jadi terang bagi orang lain. Sekali lagi saya bilang, jangan stop hanya sampai di keselamatan. Aduh, saya bersyukur lewat kematiannya saya sudah diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan mau bikin apa? Kalau saudara nggak ninggalin kejahatan, gimana caranya saudara diselamatkan? Saudara tinggalin semua kejahatan saudara. Gimana caranya saudara diselamatkan? Tuhan telah menolong saudara supaya saudara menjauhkan segala kejahatan. Supaya saudara dimurnikan sama Tuhan. Supaya saudara menjadi terang bagi sesama saudara. Oke. Ayat 6 sudah selesai? Sudah? Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Rencana besar Allah yang ketiga. Rencana besar Allah yang ketiga. Sekali lagi kita ulang di Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri. Ini yang kedua, terus? Yang rajin berbuat baik. Yang rajin berbuat baik. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang rajin untuk berbuat baik. Yang ketiga, menciptakan masyarakat yang rajin untuk berbuat baik. Bagaimana caranya saudara dan saya bersinar? Ayo, jawab. Bagaimana caranya saudara dan saya bersinar dan jadi terang? Gimana caranya? Caranya cuma satu, berbuat baik. Lewat perbuatan kita, orang akan melihat terang di dalam kita. Oke, bisa paham sampai sini? Dengan perbuatan baik kita,
Orang akan melihat terang di dalam kita. Bagaimana caranya? Kalau saudara tanya, gimana caranya saya jadi terang dan garam bagi sesama? Berbuat baiklah. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Sekali lagi saya ulang, gimana caranya orang melihat terang di dalam saudara? Berbuat baiklah. Karena lewat perbuatan baik, orang akan melihat terang di dalam saudara dan saya. Yesus rela mati agar terang dia lewat Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus rela mati agar terang dia lewat Roh Kudus bisa bercahaya di dalam diri kita lewat perbuatan dan gaya hidup kita yang baik. Saya ulang sekali lagi, Yesus rela mati agar terang dia lewat Roh Kudus bisa bercahaya di dalam diri saudara dan diri saya lewat perbuatan dan gaya hidup kita yang baik. Dan yang ketiga ini, rencana Allah yang ketiga adalah menciptakan satu masyarakat yang rajin untuk berbuat baik. Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, Saudara dikuduskan, saudara dikasihinya, terus. kenakanlah belas kasihan, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah kelemah lembutan, lembutan, dan kesabaran. dan kesabaran. Kenakanlah semua perbuatan-perbuatan benar di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang benar, pasti itu perbuatan yang baik. Kenapa? Karena saudara sudah dikuduskan. Karena saudara sudah dimurnikan. Karena saudara sudah meninggalkan kejahatan. Saudara mengenakan perbuatan-perbuatan baik. Rajin, artinya gemar, suka. Atau saudara punya kebiasaan-kebiasaan surgawi. Sekali lagi, rajin atau juga bisa diartikan gemar, atau bisa diartikan juga suka. Artinya saudara punya kebiasaan-kebiasaan surgawi. Dulu kita, saudara dan saya, rajin untuk berbuat jahat. Tapi ketika saudara dipanggil sama Tuhan, kita rajin untuk berbuat baik. Kita rajin untuk berbuat baik. Kenapa? Karena kita sudah mengenakan jubah yang baru, pakaian yang baru, pakaian kebenaran. Kenakanlah kasih, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam saudara. Ketika saudara mengenakan itu, saudara menjadi terang bagi sesama saudara, dimanapun saudara berada. Ini rencana Allah yang ketiga, menciptakan satu masyarakat yang rajin untuk berbuat baik. Sekarang rencana Allah yang keempat, kenapa Yesus mau mati buat saudara dan saya? Ada tujuannya. Yang keempat, Roma 14 ayat ke-9. Roma 14 ayat ke-9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, Untuk itu Kristus sudah mati dan hidup kembali. Untuk apa? supaya ia menjadi Tuhan Supaya dia menjadi Tuhan atau Lord atau Tuan. Terus, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. supaya dia menjadi Tuan atas semua makhluk. Tadinya penguasanya adalah diri saudara dan diri saya. Tadinya penguasanya adalah kita. Tapi ketika saudara dan saya terima Yesus, yang berkuasa itu harusnya Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara sudah menjadikan dia Tuan atas hidup saudara? Nah, ini yang keempat. Apa sih tujuannya? Tujuan kematian Yesus yang keempat, supaya dia menjadi Tuan atas saudara dan atas saya. Supaya dia menjadi Tuan atas kita semua. Dia rela mati, dia mau mati supaya apa? Dia menjadi Tuan. Kalau dia sudah menjadi Tuan, dia akan mengarahkan saudara ke tempat di mana dia berada. Saudara kan dituntun sama dia, dibawa masuk ke tempat di mana dia berada. Sekali lagi saya bilang,
Jangan berhenti sampai kata selamat. Jangan berhenti sampai kata selamat, tapi jadikan dia Tuhan atau Lord dalam hidup saudara. Saya ulang sekali lagi, jangan berhenti pada kata selamat, tapi jadikan dia Tuhan atau Lord dalam hidup saudara. Jadikan dia raja atau penguasa dalam hidup saudara. Bagaimana kita dapat berkata, Tuhan itu juru selamatku, jika sampai hari ini dia belum menjadi Tuhan atas hidup kita? Saya ulang sekali lagi, saya tanya sama saudara, bagaimana kita dapat berkata, Yesus itu Tuhan dan juru selamatku sampai hari ini? Bagaimana saudara bisa berkata itu jika dia belum menjadi Tuhan atas hidup kita? Dia harus jadi Tuhan dulu atas hidup kita, baru saudara bisa bilang, dia itu juru selamatku, dia itu Tuhanku, dia itu gunung batuku. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu sudah milik Allah. Terus ayat 20. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu bukan milikmu lagi, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Harusnya dia sudah menjadi Tuhan atas hidupmu sampai sekarang. Menjadi Tuhan artinya kepemilikannya berubah. Kepemilikannya berubah. Yang tadinya milik saya, yang tadinya milik dunia, saya menyerahkan hidup sama Tuhan. Saya menyerahkan hidup sama Tuhan. Artinya, Tuhan, kamu jadi pemilik hidup saya. Kamu jadi pemilik hidup saya. Silakan Tuhan atur hidup saya. Jangan sampai ketika Tuhan bawa saudara ke dalam lembah kekelaman, saudara bilang, Tuhan, kenapa ini terjadi? Percayalah. Ketika saudara sedang bermasalah, percayalah. 1, Tuhan gak bakal mengizinkan sesuatu terjadi di luar kekuatan kita. 2, percayalah yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan selalu menyertai kita. Dan ketiga, percayalah kalau semua akan dirubah menjadi kebaikan ketika saudara bisa bersyukur dalam segala hal. Yang ketiga, saudara akan lihat semua yang gak baik, Tuhan akan bisa rubah menjadi sesuatu yang baik ketika saudara bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan itu adalah Tuhan atas segalanya. Dia bisa merubah kutuk jadi berkat. Dia bisa merubah yang merah jadi putih, dosa jadi bersih. Dia bisa membalikkan semua keadaan. Dia pasti juga bisa membalikkan semua keadaan. Kalau engkau hari ini terpuruk, engkau hari ini susah, engkau hari ini lagi bermasalah, percayalah, serahkan hidupmu sama Tuhan. Dia bisa mengubahnya. Tapi dia tidak bisa mengubah hidupmu kalau engkau gak bisa dirubah. Gak mau menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Engkau masih pakai otakmu, masih pakai kekuatanmu, masih pakai teman-temanmu, kolega-kolegamu, siapa yang bisa nolong kamu. Engkau pasti akan lebih terpuruk lagi. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, engkau menyerahkan hidupmu sama Tuhan, engkau akan lihat kemuliaan yang akan dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Roma 14 ayat ke-7. Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup bagi dirinya sendiri. Ya, nggak ada. Hidup bagi diri sendiri. Ini saudara harus pahami terus. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Iya, tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu Yesus mati buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya dia menjadi Tuhan. Supaya dia menjadi Tuhan atas hidupmu. Saudara harus menyadari ini. Kalau dia belum jadi Tuhan, aduh saudara harus gusar. Tuhan, kenapa engkau nggak menjadi Tuhan? Kenapa engkau nggak menjadi Tuhan dalam hidupku? Kenapa aku masih menjadi Tuhan atas hidupku? Sudah berapa tahun saudara melewati Jumat Agung? Sudah berapa tahun saudara memperingati kematian Yesus Kristus? Sudah berapa kali? Pertanyaan saya sama saudara, udah belum nyerahin hidup saudara sama Tuhan? Udah belum jadiin dia Tuhan atas hidupmu?
Udah belum saudara tinggalin semua kejahatan? Udah belum saudara dimurnikan untuk menjadi milik kepunyaannya? Udah belum saudara rajin berbuat baik? Udah belum saudara jadikan dia Tuhan dalam hidup saudara? Jadikan dia Raja. Hayo Tuhan, atur hidup saya. Bawa saya kemanapun. Karena saya tahu di mana Engkau membawa saya. Di situ ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan akan tunjukkan dalam hidup saya. Amin. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Kristus sudah mati untuk semua orang. Bukan hanya untuk sebagian orang. Terus? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Ini pilihan. Yesus sebenarnya mati buat semua orang. Bukan untuk sebagian orang. Tapi untuk semua orang. Supaya apa? Supaya ada orang yang mau menyerahkan dirinya kepada dia. Dan dia bisa menjadi Tuhan. Terus? Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Iya. Dia telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Yang mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Yang mau menjadikan dia Tuhan. Yang mau meninggalkan dosa. Yang mau dimurnikan. Yang mau rajin berbuat baik. Ini rencana besar Allah yang keempat. Rencana besar Allah yang kelima. Dengan kematian Yesus. Kita lihat sama-sama. 1 Tesalonika 5 ayat 10. 1 Tesalonika 5 ayat ke-10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Kita hidup bersama-sama dengan dia. Tujuannya Yesus mati buat saudara dan saya. Tujuannya rencana besar Allah di balik kematian Yesus. Yang kelima adalah supaya saudara dan saya hidup bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ketiga. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kamu gak usah ragu. Kamu pasti, kalau kamu menyerahkan hidupmu sama Tuhan, kamu pasti berada di mana tempat Tuhan berada. Kenapa? Karena Tuhan pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat buat saudara dan saya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa bersama-sama dengan dia. Ini tujuan kematiannya. Terus ayat ketiga. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa ya. Tuhan sangat mengasihi saudara, Tuhan sangat mengasihi saya. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dia mau mati buat kita, supaya kita bisa dibawa bersama dengan dia. Kita nggak bisa dibawa bersama dengan dia, kalau kita nggak pernah mau nyerahin hidupnya buat dia. Tapi kalau saudara mau menyerahkan hidupnya buat dia, baru saudara bisa dibawa sama dia. Saudara baru bisa dipulihkan. Saudara punya hidup yang berkualitas, saudara tinggalin kejahatan, saudara dimurnikan, saudara rajin berbuat baik, saudara menjadikan dia Tuhan, baru saudara bisa dibawa di mana dia berada. Kalau nggak begini, saudara nggak akan ada di mana dia berada. Saudara akan ada di mana entah berantah. Mari mempersiapkan diri kita. Hayo saudara dan saya, mari sama-sama kita ngotot ikut Tuhan. Kita cari Tuhan. Walaupun kita gak bertemu satu sama lain. Walaupun kita cuma lewat udara. Walaupun kita di rumah masing-masing berdoa. Walaupun kita lagi mengasingkan diri. Tapi kita justru lagi diasingkan sama dunia luar. Supaya kita gak cemar. 14 hari ditambah 14 hari ditambah 14 hari. Supaya apa? Supaya engkau gak cemar. Supaya engkau gak mengotori dirimu dengan dunia. Begitu kamu kembali ke dunia, habitatmu sudah berubah. Tuhan didik kita di rumah masing-masing. Tuhan didik kita saat ini. Supaya kita punya habitat yang baru. Ini tujuannya. Sepertinya kita sedang diisolasi, saudara. Sepertinya kita sedang diisolasi.
Seperti kita sedang dipisahkan sama dunia. Sadar nggak saudara? Dengan bertambah terus kita semakin dijauhin. Kita di rumah semakin intim sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan. Supaya apa? Supaya ini menjadi suatu kebiasaan yang baru dalam diri kita. Nanti begitu keluar, kembali lagi saya bilang kita punya habitat-habitat yang baru. Ini satu hal yang luar biasa kan sebenarnya. Saudara harus ngelihatnya dari perspektif Tuhan. Jangan dari perspektif daging. Kalau saudara ngelihatnya dari sudut pandang daging, saudara kan bilang, bosen gue di rumah. Ketemunya dia lagi. Ketemu begini, tembok ini. Sampai kita hafal jalan di rumah kita. Bukan itu maksudnya. Supaya saudara hafal jalan ke surga. Supaya saudara benar-benar hafal jalan ke Tuhan. Supaya saudara benar-benar tahu isi hati Tuhan. Itulah maknanya kita diisolasi. Itulah maknanya kita di karantina sekarang. Iblis boleh rancangin yang jahat. Sekali lagi saya bilang iblis boleh rancangin yang jahat. Tapi semuanya akan datang kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Inilah, ada 5 rencana besar Allah yang Tuhan proyeksiin, visi besar Allah dengan kematian Yesus. Supaya saudara bisa meninggalkan semua kejahatan. Supaya saudara benar-benar punya gaya hidup yang baru, yang sudah dimurnikan. Supaya saudara rajin berbuat baik. Supaya saudara benar-benar menjadikan dia Tuhan atas hidup saudara. Dan supaya terakhir, supaya saudara bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami diberi kemampuan dan kekuatan. Lewat firman-Mu kami ditegur. Lewat firman-Mu kami juga dididik Tuhan, untuk meninggalkan semua kefasikan-kefasikan kami. Lewat firman-Mu Tuhan kami dimurnikan. Lewat firman-Mu kami diingatkan untuk selalu berbuat baik. Lewat firman-Mu Tuhan, kami diingatkan kalau kami bukanlah pemilik hidup kami lagi. Lewat firman-Mu Tuhan, kami diingatkan supaya kami kembali kepada Tuhan. Karena di mana kami berada di situ, di mana Tuhan berada di situ kami harusnya berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, tanamkan firman itu dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Biar kami firman itu terus bertumbuh dan berbuah di dalam kami, menjadikan kami semakin indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami kekuatan, kesehatan Tuhan, untuk menjalani hidup-hidup ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.